Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul walaupun secara daring ya, Nak ya. Kita di sini akan mendengarkan materi tentang sosialisasi KIR ya. Nah, selain itu kita panjatkan juga sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan kita nantikan di yaumil akhir nanti. Hari ini sosialisasi KIR atau yang kita kenal dengan karya ilmiah remaja akan menampilkan narasumber hebat kita, guru-guru Semanli yang sudah berpengalaman memenangkan dan membimbing anak-anak KIR dari SMA 5 yang pastinya beberapa kemungkinan mendapatkan hadiah piala dan menjadi pemenang ya. Di sini sudah ada Ibu Novitalia dan Ibu Lydia Valencia. Ibu Lydia mohon di rename. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama kita, Ibu Novitalia. Kepada Ibu Novitalia kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terlihat ya. Syukur alhamdulillah anak-anak dan Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom ini, Bu Lydia, Bu Nadi, ada Mem Ana, ada juga Pak Waluyo, kita bisa melakukan sosialisasi lomba karya tulis ilmiah untuk kelas 11 karena kita sudah melakukannya untuk kelas 10 dan kelas 12 pada tanggal 8 Desember 2021 lalu. Sebenarnya yang menjadi peserta utama ya yang diharapkan itu adalah sebenarnya kelas 11. Karena kelas 11 inilah yang paling diharapkan untuk bisa apapun lomba di luar sekolah, apapun yang ingin memperlihatkan mutu dan kemajuan sekolah itu sebenarnya dari kelas 11. Nah, tapi untuk beberapa bulan ke belakang yang terlihat ini, kelas 11 ini memang terlihat agak susah sekali untuk diarahkan mengikuti lomba. Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, kalian bisa tergerak untuk ikut lomba ini. Sebenarnya ini bukan hal atau sesuatu yang sulit, tidak ya. Sebenarnya apapun yang bisa kita lakukan itu bisa kita jadikan penelitian ya, apapun yang ada di sekitar kita maksudnya. Nah, ini SMA Negeri 5 Palembang ini membuka ruang kalian untuk bisa mengeksplor diri, untuk bisa menampilkan apa yang kalian pahami dalam pembelajaran secara teori di sekolah. Jadi ini adalah lomba karya tulis ilmiah. Kesannya itu eksakta benar ataupun sesuatu yang ilmiah dan sesuatu yang menyulitkan itu sebenarnya dari bahasanya saja. Tapi kalau kalian sudah terjun di dalamnya, kemudian juga berkolaborasi dengan teman, kemudian berdiskusi dengan guru dan mungkin ada orang tua, kakak dan lain sebagainya, ini merupakan sesuatu yang bisa kalian lakukan dan sebenarnya nanti setelah kalian kuliah nanti mungkin ini adalah sesuatu yang biasa bagi kalian. Nah, ya, jadi kita mulai dari SMA. Nah, temanya itu kalian boleh pilih. Yang pertama ada energi alternatif dari barang bekas atau sampah. Kemudian yang kedua teknologi tepat guna, ketiga lingkungan, dan yang keempat sosiologi dan sosial budaya. Ini khusus untuk IPS. Nanti akan diberikan contoh-contoh yang sudah pernah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian di SMA Negeri 5 Palembang ataupun dari sekolah lain. Ya, itu bisa kamu jadikan sebagai
inspirasi, kemudian kalian bisa modifikasi menjadi sesuatu yang berlainan, ya. Kalau ada keinginan di sana pasti ada jalannya ya, kemauan untuk mengikuti pasti ada jalannya. Nah, ketentuannya coba kalian bisa baca di sini ya. Kalian membuat produknya itu, kalian dokumentasikan dengan video dan gambar. Ini secara berkelompok ya. Nah, Ibu tegaskan lagi ini secara berkelompok, jadi jangan takut. Bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain. Kemudian nanti membuat laporan. Laporan ini tematikanya seperti ini. Ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, ada metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Nah, nanti akan dipilih 10 kelompok sebagai finalis. Tentunya akan ada apresiasi untuk 10 kelompok ini yang menjadi finalis dan akan melakukan presentasi dan akan ditentukan pemenangnya. Pemenangnya itu 3 pemenang 1, 2, 3 dan harapan ya. Nah, hadiahnya ada piala, piagam dan uang pembinaan. Jumlah peserta ini per kelompok ya. Per kelompok itu bisa 2 hingga 3 orang. Batas waktu pengumpulan karya 20 Desember 2021 ini 13, berarti 1 minggu ya. Bisa, percayalah kalian bisa melakukannya. Yang penting ada kemauan, ada kolaborasi di sana, ada komunikasi juga dengan teman, dengan guru. Nah, insya Allah kalian bisa menyelesaikannya. Ini kan masih sebatas ruang lingkup SMA Negeri 5 Palembang ya. Kemudian kriteria penilaiannya ada penulisan laporan, kebermanfaatan produk, kemudahan mendapatkan alat dan bahan, kemudian ada presentasi. Nah, kalian boleh bertanya nanti, jangan pernah takut nanti bertanyanya. Apapun yang ada dalam pemikiran kalian, apapun yang ada ide-ide kalian itu boleh dituangkan di sini. Misalnya energi alternatif dari barang bekas atau sampah. Contohnya ini misalnya yang pernah dilakukan itu di sekitar rumah kalian itu ada apa yang banyak terbuang misalnya. Misalnya ada sekam padi misalnya ya. Nah, sekam padi itu bisa dibuatkan energi alternatif dengan cara membuat briket. Oke ya, nah kemudian contohnya teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna itu apa saja produk yang bisa kalian gunakan, misalnya dalam membuat alat yang bisa berguna. Contohnya misalnya ya, kalau boleh kalian bisa explore di internet itu, contohnya ada memotong bawang merah ya. Nah, bawang merah itu bisa orang buatnya itu dari apa? Kipas angin bekas. Kipas angin bekas itu kan masih berputar ya. Nah, nanti yang baling-balingnya itu bisa diganti dengan pisau-pisau dari cutter gitu. Nah, itu nanti kalau dia berputar dia akan membelah bawang-bawangnya itu. Nah, begitu kira-kira. Lingkungan misalnya seperti yang sudah pernah dilakukan oleh kakak tingkat kalian, dia sudah pernah menjadi juara 3 lomba karya tulis ilmiah di tingkat provinsi. Misalnya dia membuat kertas dari kulit durian. Kulit durian. Sebenarnya semua kulit itu bisa dibuat kertas. Nah, sekarang bagaimana caranya kamu membuat kulit dari kulit apa? Nah, kalau yang lebih menarik itu adalah kulit yang banyak terbuang, yang tidak orang gunakan lagi. Nah, itu kamu cari kira-kira seperti apa. Intinya itu semua kulit-kulit buah-buahan itu bisa semua. Kemudian sosiologi dan sosial budaya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kamu mau membuat penelitian bagaimana dampak
warung tradisional terhadap maraknya pembelian secara online melalui Shopee, Tokopedia, ataupun maraknya minimarket yang ada di lorong-lorong. Nah, gitu contohnya ya. Terserah mau bagaimana judulnya. Kalian bisa explore sendiri. Dan jangan lupa kalian bisa bertanya dengan gurunya. Siapa saja guru di SMA Negeri 5 Palembang ini kalian bisa tanya, bisa berdiskusi. Dan apapun fasilitas yang ada di sekolah ini kalian bisa gunakan asal dikomunikasikan dengan gurunya. Ya, begitu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan akan Ibu share juga contoh-contoh karya-karya tulisnya yang lain yang kuliah. Ya, yang penting kalian itu ikut dulu tahap pertama itu buatlah kelompoknya dulu. Nah, untuk dari Ibu sampai di sini dulu, nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu yang lain di sini, Bu Lydia dengan Pak Waluyo, dan kalian boleh bertanya ya, siapkan pertanyaannya. Oke, Ibu, nanti saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih ya. Baiklah, kalau anak-anak sudah ada nih ide-ide ataupun mau bertanya, ditahan dulu ya, Nak. Soalnya kita akan tanya secara panel aja. Kita lanjut dulu ke pemateri kedua kita, Pak Waluyo. Kepada Pak Waluyo kami persilakan. Bagaimana Bu Lydia? Apakah Pak Waluyo sudah bergabung di Zoom kita? Sepertinya Pak Waluyo sedang mengalami gangguan teknis. Bisa di-change ke saya dulu, Bu Nani. Oke. Sambil menunggu Pak Waluyo. Oke. Baiklah, kita ke pemateri selanjutnya, Ibu Lydia Valencia. Silakan Bu Pak Lydia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat anak-anak SMA Negeri 5 Palembang yang Ibu banggakan dan yang Ibu sayangi, yang saat ini sudah tergabung dalam Zoom, ruang virtual, sosialisasi lomba karya tulis ilmiah di SMA Negeri 5 Palembang. Anak-anak Ibu, murid-murid Ibu yang Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini Ibu akan langsung memberikan beberapa contoh karya tulis ilmiah yang bisa kalian modifikasi, amati, tiru, dan modifikasi. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan tips dan trik untuk membuat sebuah penelitian. Itu yang pertama adalah kita harus banyak membaca. Jadi kita akan memodifikasi belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nanti penelitian sebelumnya itu dicantumkan di karya tulis kita bahwa memang telah ada penelitian sebelumnya seperti ini. Nah, nanti kalau supaya dapat idenya mau buat apa, mau berkreasi apa, itu harus banyak membaca dan banyak melihat contoh-contoh penelitian yang lain. Oke? Nah, sekarang di SMA 5 yang mau dilombakan adalah tiga tema. Yang pertama itu renewable energy, berarti energi yang terbarukan. Misalnya anak-anak gini, misalnya dulu ada yang pernah buat briket aktif dari sabuk kelapa sawit ya. Kemudian bisa juga misalnya membuat pemotong rumput dari tenaga surya ya. Namun kalau misalnya mau buat memotong rumput dari tenaga surya harus dipertimbangkan, ternyata misalnya kita pakai barang sesuatu nih, ternyata pemotong rumput dengan tenaga surya ini udah ada yang jual, cuma kita modifikasi dengan menggunakan yang lain. Kita lihat biayanya, ternyata biaya kita lebih murah. Nah, itu yang daya unggul kita. Ternyata produk yang kita buat tadi bisa lebih unggul dari yang
sudah ada di pasaran. Kemudian lagi misalnya tema yang kedua adalah tentang teknologi ya. Misalnya gini, ada alat monitoring keadaan pasien dan cairan infus berbasis IoT perangkat lunak yang dihubungkan ke misalnya ke Android handphone kita. Bu, gimana dapat idenya seperti itu? Kan banyak nih YouTube ya. YouTube ada. Bisa belajar dari YouTube dulu. Setelah lihat YouTube, lalu cari jurnal. Lalu gali idenya, gali mimpinya seperti itu. Sampai kita dapat konsep yang berbeda. Ya. Ada juga kalau teknologi seperti ini. Untuk orang yang pakai kacamata biasanya sering lupa meletakkan kacamata. Jadi dulu pernah ada penelitian yang anak-anak SMA itu buat headband atau gelang untuk nemuin kacamatanya yang hilang. Ya. Jadi dia nemuin gelangnya itu sama kacamatanya itu terkoneksi. Jadi kalau misalnya kacamata dia lupa meletakkan kacamatanya di mana, nanti kacamatanya bisa terdeteksi dari gelang tersebut. Gimana caranya Bu Lia buat itu? Nanti cek dulu, cari lagi informasinya. Itu kita kan sudah era zaman digital ya. Akses internet terbuka. Akses YouTube ada. Jadi digunakan kecanggihan teknologi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Bisa juga contohnya gini, pernah juga ada yang penelitian pintu rumah anti maling. Nah, ya. Jadi ada 2 handphone nih nanti ditaruh. Handphone bekas itu ditaruh di dalam pintu, dibawa di kotak samping pintu, kemudian handphone dia. Jadi kalau misalnya kita lupa ngunci pintu itu, nanti kita bisa nguncinya menggunakan handphone. Jadi ada 2. Bu, gimana Bu? Itu agak berat. Sekarang yang agak ringan nih, kalau teknologi. Misalnya ada anak-anak yang pinter Excel, bisa juga buat panduan membuat misalnya belajar matematika dengan menggunakan Excel pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan. Boleh seperti itu. Itu udah merupakan teknologi. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ada 4 ya tema ya, sorry. Yang ketiga ada tema lingkungan. Nanti tema lingkungan bisa dijelaskan oleh Pak Waluyo lebih detail. Yang terakhir adalah tema khusus untuk anak IPS ya. Kalau anak IPA mau ikut, harus mengikutkan anak-anak IPS. Nah, kita bisa mengangkat budaya lokal. Misalnya budaya lokal ini, misalnya Dul Muluk nih. Kesenian Palembang yang sudah hampir, yang jarang sekali anak-anak muda tahu tentang Dul Muluk. Itu bisa kita kaji. Kaji berdasarkan literatur maupun wawancara, pengambilan datanya maupun nanti kita kunjungi ke tempat-tempat di mana kesenian Dul Muluk itu dilestarikan. Permasalahannya apa? Bagaimana misalnya kita mau nyari masalah nih, cari masalah. Kalau penelitian itu nyari masalah, mencari masalah. Bagaimana melestarikan kesenian Dul Muluk di kalangan kaum muda. Mungkin permasalahannya seperti atau bisa lagi digali lagi yang lebih bagus. Ibu yakin anak-anak ibu lebih hebat. Tinggal sedikit lagi aja dilatih. Selanjutnya ya, misalnya lagi yang IPS ya, contoh yang IPS misalnya pengaruh pandemi terhadap harga saham dan kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah ini pernah nih, ini masuk KOPSI penelitian ini, penelitian anak IPS. Ngeceknya gimana Bu, harga saham Bu? Kita cek, kan sekarang kan ada media internet ya, di situ kan sudah tertera harga saham berapa di Bursa Efek Indonesia. Bu, terlalu berat Bu, ya udah kita pindah yang lebih ringan. Misal, persepsi murid terhadap Merdeka Belajar di SMA Negeri 5 Palembang. Boleh. Apa tuh Bu Merdeka Belajar? Kami belum paham. Gali di internet apa itu misalnya pemahaman tentang Merdeka Belajar yang lebih intens. Lalu Bu, yang lain ada nggak Bu contohnya? Misalnya kalau IPS misalnya pengaruh pandemi COVID terhadap daya beli logam mulia. Boleh seperti itu ya. Masih banyak lagi yang bisa kalian gali idenya, bisa kalian penelitiannya di sekolah. Misalnya kita mau lihat persepsi murid terhadap adanya kebijakan peraturan. Seperti itu. Jadi nanti subjek penelitiannya ya peserta didik SMA Negeri 5. Boleh seperti itu ya. Bu, kembali lagi idenya dari mana? Dari banyak membaca. Kembali lagi idenya dari mana? Idenya adalah kita banyak membaca, lalu kita akan menemukan ide dengan sendirinya.
Oke, sampai di sini dulu dari Ibu. Nanti silakan ada pertanyaan di sesi setelah narasumber yang ketiga berbicara. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nani. Terima kasih kepada Ibu Lydia. Nah, semakin terbuka kan anak-anak semua untuk apa misalnya mau buat karya tulis ilmiah yang seperti apa, sudah lebih ini ya, sudah lebih dapat idenya lagi ya. Baiklah, untuk lebih pemahaman lebih lanjut, kita tampilkan narasumber kita yang lebih senior nih, lebih banyak pengalamannya. Pak Waluyo, silakan. Terima kasih Bu Nani yang cantik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Bu Lydia menyampaikannya. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi anak-anak untuk melakukan suatu penelitian, baik penelitian yang sosial untuk anak-anak yang IPS atau penelitian-penelitian yang saintik untuk anak-anak yang IPA. Anak-anak IPS pun bisa sebenarnya ya untuk melakukan satu penelitian. Oke, saya akan memberikan beberapa contoh tentang penelitian-penelitian lingkungan karena yang paling mudah untuk meneliti lingkungan, penelitian itu pada penelitian lingkungan karena kita mengalaminya. Misalnya kita melihat suatu fenomena di lingkungan yang harus kita atasi. Misalnya kalian melihat suatu hama atau suatu penyakit pada tumbuhan, itu selama ini orang bisa memberantasnya dengan bahan kimia yang dibeli. Nah, coba cari-cari literatur. Saya kata Ibu Lydia benar, literasi itu memang sangat penting. Mencari sumber-sumber bahan-bahan tanaman apa atau tumbuhan apa yang efektif dengan kandungan tertentu di dalamnya yang bisa mematikan hewan tersebut, sehingga kita buat suatu ramuan yang kita gunakan itu sebagai bioinsektisida yang ramah lingkungan. Atau melihat sekarang kan buminya orang memelihara ikan misalnya untuk memberantas atau menghambat pertumbuhan jamur pada ikan yang terluka. Pada ikan yang terluka biasanya akan tumbuh jamur pada siripnya. Bagaimana untuk mengatasi? Selama ini menggunakan methylene blue. Methylene blue itu bahan kimia yang akan berdampak negatif pada lingkungan, pada perairan tersebut. Tetapi kalian bisa memanfaatkan. Misalnya ada tanaman ketapang atau tanaman jambu biji yang memiliki kandungan anti jamur yang kalau kalian rendam di dalam air tempat pemeliharaan ikan itu ternyata tidak muncul jamur pada ikan-ikan yang terluka. Nah, itu suatu ide yang bagus yang bisa kalian kembangkan. Atau penelitian-penelitian tentang makanan. Selama ini anak-anak seusia kalian itu senang dengan makanan instan yang kalian beli. Nah, kenapa tidak membuat sendiri dengan memodifikasi? Misalnya kalian sangat sulit biasanya makan sayur. Nah, bagaimana sayur ini masuk ke dalam tubuh kalian tetapi kalian tidak merasakannya? Artinya bisa dikelola sedemikian rupa. Misalnya kalian senang dengan nugget, buat nugget yang selama ini siswa kita sudah memenangkannya kemarin di Unsri. Atau membuat donat atau membuat makanan-makanan yang kalian sukai dengan menambahkan sayuran-sayuran ke dalam bahan tersebut sehingga ada unsur serat yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk kelas 11 kalian paham bahwa di sistem pencernaan untuk menghasilkan suatu feses yang memang padat, tidak keras dan tidak lembut, itu butuh serat. Dari mana serat? Ya dari sayur-sayuran. Kalau kalian menghindari sayur, bagaimana untuk menghasilkan tubuh yang sehat dan menghasilkan feses yang padat? Nah, ada beberapa contoh penelitian-penelitian yang dari tahun 2016 sudah mengantar SMA 5 ke tingkat nasional. Misalnya ada aplikasi penentu sapi perah berkualitas, itu anak kita yang sekarang dia di kedokteran Cina. Itu namanya Safira, dia pernah masuk di LIPI di 4 besar untuk tembus ke tingkat internasional, kemarin gagal karena diambil 3 besar. Kita di 4 besarnya. Nah, itu merupakan motivasi kalian. Kalian bisa lihat di IG-nya namanya Safira, itu dia sangat aktif beraktivitas. Kemudian misalnya yang dibimbing oleh Ibu Lydia pemanfaatan abu vulkanik untuk menghilangkan karat pada besi. Itu juga di LIPI pada tahun 2017. Artinya
sekolah kita itu di tingkat nasional orang udah tahu bahwa SMA 5 itu mempunyai apa ya, mempunyai kemampuan bersaing di tingkat nasional. Atau ada beberapa penelitian yang pengaruh pemberian ekstrak buah. Pada tahun 2015 kita pernah jadi the best innovation, ya, the best inovasi yang dianggap sebagai penemuan untuk menurunkan gula darah. Nah, sekarang kaktus pir itu yang bentuknya seperti centong ya, itu dikonsumsi orang buahnya. Sekarang batangnya pun dikonsumsi. Kenapa? Karena memang itu ternyata efektif. Selain bisa menurunkan gula darah, buahnya manis seperti kita makan buah naga, tapi ukurannya kecil dan itu banyak dan sangat mudah sekali untuk ditanam. Kemudian ada lagi pemanfaatan daun ketapang untuk mencegah penyakit jamur pada ikan cupang, atau pemanfaatan daun ketapang untuk menurunkan mencegah perkembangannya bakteri pada air yang digunakan untuk memelihara ikan hias. Atau ada penelitian lagi pemanfaatan tangkai cabai misalnya, kan kita ini banyak rumah makan Padang. Itu kalau rumah makan Padang cabai itu luar biasa penggunaannya. Nah, itu ada tangkai yang terbuang. Nah, ini anak kita pernah di Jogja dapat peringkat 3 ya, untuk pemanfaatan tangkai cabai untuk pembuatan briket yang ramah lingkungan. Artinya segala sesuatu yang terbuang itu ada manfaatnya. Atau pembuatan briket bisa selain menggunakan tangkai cabai, bisa menggunakan daun-daun tanaman yang gugur, misal daun mangga, daun tanaman jambu dan lain sebagainya. Ingat, yang namanya tanaman itu mengandung yang namanya kadar abu. Semua yang mengandung kadar abu itu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Ya, dikelola sedemikian rupa, cari di internet bagaimana cara membuatnya dan diaplikasikan, kemudian ditulis. Kalau memang kesulitan dalam menulis, kami siap. Ya, Ibu Lydia, Ibu Nopi, Ibu Nani, ada saya dan ada guru-guru yang lain di SMA 5 itu siap membantu kalian untuk menuangkan ide yang ada di kepala kalian. Ide jangan disimpan, tetapi harus dikeluarkan supaya orang tahu bahwa kalian sebenarnya punya kemampuan. Ini SMA 5 loh, SMA yang merupakan kumpulan anak-anak unggul. Kami sebenarnya hanya mendorong. Kami tidak menciptakan kalian untuk bisa menulis, tapi kami hanya mendorong kalian untuk lebih mahir menulis, karena sebenarnya kalian mampu, itu yang paling penting. Ya, kemarin dari kelas IPA 1 sampai IPA 7 itu sudah saya buat laporan mencangkok, membuat videonya. Itu landasan awal dalam penulisan yang sangat sederhana. Ada kelompok yang tulisan sangat saya tertarik. Dari menampilkan gambarnya, landasan teorinya, hasilnya bagaimana, sampai kesimpulan dan sarannya itu bagaimana, itu saya ini tulisannya bagus, tapi ada yang ya jadilah asal buat. Nah, di situ kelihatan bahwa sebenarnya kalian mampu, kalian bisa, tetapi kalian belum mau menumbuhkan kemampuan kalian untuk diaplikasikan di dalam penulisan. Kalian anak milenial, anak-anak yang generasi Z adalah anak-anak yang sangat akrab dan dekat dengan IT, dengan laptop, dengan HP, dan kalian di situ memiliki suatu kebahagiaan tersendiri kalau sudah di depan situ. Nah, tolong dimanfaatkan kedekatan kalian, keakraban kalian dengan IT itu untuk menuangkan ide. Jadi zaman sekarang yang seperti itu bisa mendatangkan uang banyak. Dengan memanfaatkan IT yang ada. Nah, jadi kalau kalian siap, ayo kita sama-sama untuk tahap awal ini buatlah per kelompok untuk dikirimkan di lomba KIR intern kita. Dari yang kalian kirim diseleksi nanti 10 besar bisa presentasi. Nah, bagaimana presentasi, bagaimana menyampaikan ide pada orang lain, meyakinkan penelitian kalian bahwa kalian memang mengerjakannya, itu perlu pembelajaran. Nah,
inilah saatnya ya, inilah saatnya kalian untuk belajar memberanikan diri mengungkapkan ide-ide yang ada di kepala kalian. Ya, saya kira itu saja Ibu Nopi. Kalau Ibu Nani dan Ibu Lydia, kalau ada siswa yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, menarik sekali ya. Pastinya kalian nggak sabar lagi ya ingin bertanya langsung kepada ketiga narasumber hebat kita. Silakan anak-anak yang ingin bertanya tentang penelitian apa yang akan kalian lakukan, silakan langsung raise hand ya. Oke, silakan. Bagi yang malu untuk raise hand, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ayo silakan manfaatkan kesempatan ini nak ya. Di sini nanti siapa yang terpilih akan mendapatkan piagam dan juga ada uang ya, ada uang bagi yang menang karya tulis ilmiah ini. Silakan yang punya ide mau buat apa, kalau misalnya mau bertanya tentang penelitiannya, mumpung ada ketiga narasumber hebat kita di sini. Ayo dimanfaatkan, nak. Ayo anak-anak semua. Ya. Apa nih yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Bertanya. Ya Bu Nopi. Tahap pertama itu kalian buat dulu kelompok. Boleh kelompoknya itu dengan kelas lain nggak apa-apa. Kelas 11 IPA 1 bisa aja dengan IPA 3. Nggak apa-apa. Yang penting 2 hingga 3 orang ya. Nah kemudian kalian diskusi. Kalian lihat-lihat dari internet. Nanti kalian baca-baca. Kalian tonton. Nah, nanti kalian akan dapat ide. Dan kemudian kalian modifikasi. Boleh juga kalian komunikasikan dengan guru-gurunya ya. Ibu harapkan sekali dan Ibu guru dan Bapak guru di sini harap sekali kelas 11 ini bisa lebih aktif lagi ikut dalam kegiatan akademik sekolah. Seperti lomba LKTI ini ya, karena kalian ini sebenarnya yang paling diharapkan kalau kelas 11 nih ya. Nah, kelas 12 kan dia sudah orientasinya sudah mau masuk perguruan tinggi. Kemudian kelas 10 mereka baru mengenal SMA dan kelas 11 inilah yang paling diharapkan. Makanya spesial ini sosialisasinya khusus untuk kelas 11. Kalau yang kemarin itu kelas 12 digabung dengan kelas 10. Nah, mereka sudah aktif kalau kelas 10. Silakan kalau ada pertanyaan kelas 11. Apa saja. Kalau yang namanya materi ya, materi itu kalau dia dibakar hitam itu pasti dia mengandung karbon dan semua karbon itu bisa dijadikan bahan bakar. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian gula, kalau dia ada gula pasti dia bisa jadi alkohol, begitu kira-kira ya. Nanti kamu cari mana bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar, kemudian kamu cari-cari ide dari internet, kamu komunikasikan dengan gurunya. Insya Allah kamu akan mendapatkan penelitian yang sederhana, walaupun sederhana bagi kalian, itu bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi orang lain ya. Begitu saja Bu Nani. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo nak, silakan yang mau bertanya. Yang penting kalian itu usaha dulu untuk membuatnya ya. Kalau misalnya ada kendala di tengah jalan, bisa langsung chat ketiga narasumber kita. Nanti di sini kami membuka peluang kalian untuk
mengikuti perlombaan-perlombaan di tingkat kota ataupun provinsi nantinya ya. Yang penting kalian berani untuk memulai dulu ya di tingkat sekolah kita. Ayo semangat nak. Fasilitas sekolah juga bisa digunakan, laboratorium, semua alat dan bahan di lab bisa kalian gunakan ya. Nanti dikomunikasikan. Nah itu ada yang bertanya Bu Nani kayaknya. Raise hand. Oke, silakan Imelda. Bu, karyanya itu harus ada produknya atau kayak mana, Bu? Oke, silakan Bu Nopi. Ya, tergantung ya Imelda ya, boleh memang ada produknya, boleh juga kalau misalnya penelitiannya itu seperti sosial ya, itu kan produknya itu kan berupa hasil wawancara, berupa angket begitu ya, tergantung. Makanya kata Ibu, komunikasikan dulu idenya itu dengan gurunya, nanti kalian akan diberikan pengarahan ya, jangan pernah takut, jangan pernah segan. Guru sekarang ini tidak seperti yang dulu-dulu ditakuti seperti itu. Yang penting kan kalian sopan, kemudian berdiskusinya juga dengan sopan. Pasti Bapak Ibu guru tuh tidak akan menjatuhkan ya ataupun menganggap hal yang itu biasa atau bagaimana, enggak. Pastinya akan menghargai semua yang apa yang kalian lakukan itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Lydia. Silakan Bu Lydia. Baik, Bu Nani, terima kasih. Apakah ada produknya atau tidak? Dibuat misalnya pemotong bawang dari kipas angin bekas, berarti produknya adalah alat pemotong bawang tadi. Kalau yang Ibu ceritakan alat untuk mendeteksi kacamata yang hilang tadi, berarti alatnya adalah gelang tadi. Kalau misalnya lagi kita contohkan penelitian lingkungan yang dari Pak Waluyo tadi, misalnya briket dari tangkai cabai, briket dari sabut kelapa sawit, maka produknya adalah briket tadi. Kalau penelitiannya IPS, produknya apa, Bu? Seperti ini, yang Ibu contohkan tadi. Misalnya tadi, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap daya beli emas logam mulia di Kota Palembang. Jadi kalian melakukan survei tadi, ini kan permasalahannya kita ngangkat masalah dulu. COVID ini kan banyak yang pekerja banyak yang diputus, banyak yang jadi pengangguran, kemudian perekonomian tidak stabil. Bagaimana daya beli? Daya beli bisa dilihat dari toko-toko emas itu kalian wawancara, kalian tanyain selama masa pandemi ini dari tahun misalnya Januari yang kalian ambil misalnya rentangnya Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 cukup 6 bulan misalnya. Gimana daya belinya? Nah, itu merupakan datanya, hasilnya. Kemudian kalian melakukan wawancara terhadap siapa yang biasanya beli logam mulia, misalnya orang tua, ditanya di sekitaran kalian, boleh Bapak Ibu guru boleh jadi subjek penelitian kalian, ditanya pernah nggak Bu beli logam mulia emas atau emas pada masa pandemi COVID-19. Nah seperti itu nanti. Nah hasilnya tadi itulah produk untuk misalnya juga anak-anak ibu yang pinter digital sebagai katalis pembelajaran matematika topik persamaan kuadrat, boleh itu seperti itu. Jadi kalian buat dulu idenya yang pinter komputer, pinter ngotak-atik, ada permainan ular tangga yang bisa untuk nyelesain katalis motivasi dalam belajar matematika materi persamaan kuadrat, boleh seperti itu. Atau nah hasilnya nanti yang permainan tadi, nah, Excel pembelajaran tadi kalau bentuknya Excel. Misal lagi IPS nih, kan tadi kan Ibu kan bicara soal kesenian Dulmuluk yang sudah hampir punah ya. Cara nyarinya gimana Bu infonya? Ada nanti sekolah memfasilitasi kalau mau penelitian nanti ke Dewan Kesenian daerah di Kota Palembang, boleh nanti kita cari seperti itu ya. Ya itu saja dulu Ibu Nani.
Oke, terima kasih Bu Lydia. Semakin tercerahkan ya. Kita tambah lagi dari pemateri kita, Pak Waluyo. Silakan Pak Waluyo untuk menanggapi. Oke, tadi agak ada kerjaan. Pertanyaan gimana pertanyaan tadi? Agak ini tadi. Pertanyaannya, apakah penelitian ini harus ada produk yang sebenarnya tidak suatu produk ya yang harus dihasilkan. Misalnya dia memecahkan suatu permasalahan. Misal bagaimana mengatasi di daerah tertentu, kumuh misalnya, bagaimana meningkatkan atau membangkitkan orang untuk menjaga lingkungan dengan kesadaran membuang sampah. Kesadaran membuang sampah itu bukan produk. Artinya mendorong orang sehingga harus ada treatment apa yang harus diterapkan di daerah tersebut. Sehingga dalam kurun waktu tertentu daerah tersebut sudah mengalami suatu perubahan. Ya, mengalami perubahan sehingga yang dulunya orang buang sampah sembarangan, dia sudah punya tempat-tempat tersendiri yang dibuat sehingga daerah itu akan bersih dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Itu bukan suatu produk, artinya munculnya suatu kesadaran. Atau dalam proses pembelajaran, kalian menemukan cara belajar untuk memahami suatu konsep, misalnya biologi. Nah, ternyata kalian punya konsep tersendiri yang kalian kembangkan dan kalian mengajak teman-teman dengan konsep yang kalian kembangkan atau metode yang kalian kembangkan, siswa itu lebih cepat paham. Nah, itu bukan satu, tapi suatu metode cara untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan materi tertentu dengan cara yang kalian temukan sendiri. Bisa seperti itu, sederhana. Tetapi karena kalian yang melakukannya, kalian bisa mengajak teman-teman atau tutor sebaya dalam memahami konsep biologi dengan menggunakan metode yang kalian temukan. Nah, itu jadi penelitian tidak mesti harus produk. Suatu gerakan, suatu tindakan untuk mengubah mindset seseorang itu pun suatu penelitian yang bisa dikembangkan. Saya itu saja, itu dulu Ibu Nani. Terima kasih kepada Pak Wal. Baiklah, pada anak-anak semua, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, kalau misalnya mau bertanya, silakan raise hand, atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Nova Zahwa, kelas 11 IPA 1. Pertanyaannya, Bu, Pak, izin bertanya, apakah boleh kita melakukan penelitian yang sudah ada sebelumnya? Terima kasih, Bu atau Pak. Oke, silakan kepada narasumber kita. Siapa dulu nih? Boleh ke Bu Novi dulu. Silakan Bu Novi. Oke, terima kasih. Apakah boleh kita melakukan penelitian yang sudah ada sebelumnya? Ya boleh ya, tidak apa-apa. Tapi harus ada yang dibedakan. Terserah variabelnya boleh dibedakan ya. Atau misalnya sedikit bahan-bahannya juga boleh dibedakan begitu. Jadi ada modifikasinya. Jangan sama persis seperti itu ya. Tidak apa-apa. Semuanya itu sebenarnya berawal dari melihat punya orang pada umumnya ya. Kemudian contohnya begini, misalnya membuat kertas ya, kertas dari kulit durian. Itu bisa jadi berawal dari melihat dari internet orang yang membuat kertas itu dari kulit ubi, singkong. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian di dekat rumahnya itu banyak kulit durian. Kemudian dia analisa lewat kajian pustaka.
Ada nggak kandungan-kandungan yang mirip seperti itu yang bisa digunakan dalam membuat kertas? Nah, kalau ada itu bisa digunakan. Nanti dikomunikasikan lagi, kembali lagi komunikasikan lagi dengan gurunya ya. Nanti bisa diarahkan. Seperti itu, Bu Nani. Oke, terima kasih Bu Novi. Baiklah, mungkin ada tambahan dari Bu Lydia. Silakan Bu Lydia. Saya anak ibu yang ibu sayangi, sebuah langkah besar itu akan dimulai dari langkah kecil. Jadi kalau punya ide, keluarkan, hubungi gurunya, boleh saya, boleh Ibu Novi, boleh Pak Waluyo, boleh Ibu Nani, terserah. Yang bisa membantu kalian. Ya, ingatlah, jerih payah itu nanti buahnya manis. Tidak ada suatu kesuksesan yang didapat. Jadi kalau misalnya sudah bisa buat penelitian, bisa menulis, ini akan sangat bermanfaat. Jangka panjang, jangka pendeknya, kalau menang, maka jangka pendeknya kalian bisa dapat reward nih. Dapat medali dari lomba karya tulis ini, bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes melalui jalur khusus atau jalur prestasi. Jadi biasanya universitas-universitas ternama itu membuat jalur khusus bagi satu, peraih medali Olimpiade. Kedua, peraih juara tingkat nasional, termaksud salah satunya di ajang karya tulis dunia. Apa yang kami harapkan kepada anak-anak kami di SMA Negeri 5 Palembang adalah agar timbul daya juang, kemampuan berpikir kritis, semangat berprestasi, berkolaborasi beserta teman-temannya, kemudian bisa mengembangkan kemampuan kalian untuk survive dimanapun kalian berada. Kalian bisa mengikuti perkembangan maupun kecepatan zaman. Terima kasih, itu saja Bu Nani. Oke Bu Lydia, tadi masih copy paste nomor kontak narasumber, baru lagi nyari kontak Pak Waluyo. Oke anak-anak semua, kita lanjut mendengarkan tanggapan dari Pak Wal ya. Silakan Pak Wal. Oke, terima kasih Bu Nani. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan penelitian dari penelitian yang sudah lalu? Oke, sebenarnya bisa, ya sangat bisa. Misalnya kalian ingin mendengar di suatu tempat, membaca suatu penelitian, misalnya menurunkan gula darah dengan kata tadi, ada mencit dengan menggunakan kaktus pir. Bahannya diganti boleh enggak? Ya boleh. Metodenya, prosedurnya bisa kita gunakan. Atau dengan bahan yang sama dengan mengubah dosis pun bisa. Artinya penelitian itu kita ubah sedikit dengan data yang baru kita dapatkan, itu merupakan suatu penelitian yang hasil dari kita. Tetapi acuannya dari penelitian yang sudah dilakukan orang. Seperti itu. Jadi kalau untuk obat-obatan yang ramah lingkungan, insya Allah saya bisa untuk mengarahkan kalian ke arah sana, karena penelitian itu sebenarnya mudah dilakukan dan bisa dilakukan di laboratorium kita. Alat uji darah kita punya, ya. Untuk mencari hewan ujinya mudah, gampang. Jadi artinya penelitian orang yang kita modifikasi dengan kita melakukan pembaruan itu sangat-sangat bisa dilakukan. Itu saja Ibu Nani untuk jawaban pada siswa yang bertanya tadi. Oke, terima kasih Pak Wal. Nah, kalian sudah banyak nih pastinya ide-ide yang akan digunakan untuk membuat karya tulis ilmiah ini ya. Mungkin masih ada nih yang ingin bertanya. Mungkin satu penanya lagi ya, karena juga mengingat waktu. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya.
Oke, Nak, silakan. Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand, ataupun juga bisa menuliskan di kolom chat. Silakan, Nak, dimanfaatkan kesempatan ini, mengingat kesibukan narasumber-narasumber hebat kita ini yang begitu padat, ini diluangkan waktunya oleh beliau-beliau untuk mengisi materi KIR ini. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Boleh kalian bertanya tentang mungkin sudah ada nih di pikiran kalian ide-ide apa yang akan kalian lakukan. Boleh dibahas di Zoom kita kali ini, kan? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, apakah kita tutup saja, Bu Novi? Ya, nanti kita komunikasikan lewat grup kalau masih ada yang mau bertanya. Lengkeng. Oke ya. Sebelum kita tutup, kita nantikan closing statement dari masing-masing narasumber ya. Kita mulai aja closing statementnya dari Bu Novi. Silakan, Bu Novi. Ya, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 5 Palembang yang tergabung dalam Zoom ini. Artinya kalian sudah ada keingintahuan ya mengikuti sosialisasi ini. Dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan inspirasi. Jangan lupa bertanya dan jangan lupa jangan menganggap segala sesuatu yang bersifat ilmiah, bersifat eksakta itu sulit ya. Nah, nanti kadang-kadang hal yang sederhana itu merupakan sesuatu yang sangat menarik bagi orang lain. Menurut kalian sederhana mungkin, padahal itu sesuatu yang sangat menarik. Ya, tetap semangat. Semoga setelah ini langsung bisa ada kelompok-kelompoknya ya. Buatlah kelompoknya 2 atau 3 orang, kemudian baru dilanjutkan diskusi untuk menentukan karyanya. Oke, begitu saja Bu Nani. Terima kasih. Oke, Bu Novi. Selanjutnya closing statement dari Bu Lydia. Silakan, Bu Lydia. Baik, terima kasih Bu Nani. Dari Ibu, mau apapun nanti ide dari kalian, dicoba dulu. Ya, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah tahu hasilnya kalau kita tidak pernah mencoba. Sekecil apapun itu atau sesederhana apapun ide dari kalian, silakan dikomunikasikan kepada Ibu, Pak Waluyo, Bu Novita, atau guru yang kalian anggap bisa berkolaborasi dengan kalian, boleh semua. Penelitian seperti apapun, ya, masih kosong, idenya coba dituangkan, lalu bisa temui kami bertiga. Itu aja, tetap semangat, karena hasil ya, baiklah. Selanjutnya closing statement kita dari Pak Waluyo. Silakan Pak Waluyo. Terima kasih Bu Nani. Publikasi tulis. Ya, punya apa itu ya? Kayak ada tikus kejepit ya. Apa? Bapak tikus. Oke, dari saya sebagai mencobalah supaya kalian tahu bahwa kalian bisa. Ya. Mencobalah sesuatu karena kalian yakin pasti bisa.
Karena sesuatu yang tidak pernah kita coba, kita tidak pernah tahu. Kita tahu rasanya pedas cabai itu karena kita pernah nyicip. Ya, kalian bicara oh, cabai itu pedas, tapi tidak pernah makan. Dapat dari mana? Cerita, bohong itu namanya. Jadi kalau kalian belum pernah mencoba, kalian tidak pernah tahu potensi kalian. Apapun yang ada di kepala kalian, tuliskanlah tulisan tersebut. Kalian baru tahu nanti arahnya kemana, itu urusan nanti setelah ketemu dengan guru. Tetapi kalau kalian tidak pernah mencoba suatu hal untuk ditulis, kalian tidak pernah tahu bahwa kalian punya kemampuan. Saya kira itu saja, Bu Nani ya. Jadi ini satu, berani mencoba supaya tahu di mana potensi kita. Bagus sekali ya Pak ya. Ini berani mencoba supaya agar kita tahu di mana potensi kita. Nah, iya. Ini bagus ini motonya ya Pak ya. Baiklah, sudah kita simak ya materi-materi tentang karya ilmiah remaja dari narasumber-narasumber hebat kita yang telah mengambil tulis ilmiah. Kami tunggu ya penelitian-penelitian dari anak-anak semua. Pokoknya harus berani untuk mencoba nak ya. Silakan di save itu nomor-nomor yang ada di kolom chat itu, nomor buku pembimbing karya tulis ilmiah. Silakan kalian bertanya bisa melalui WA ya, Wapri ya. Oke, Ibu akhiri sosialisasi ya. Mau ditambahkan dulu. Nanti tolong dipantau ya grup Telegramnya, karena ini ada grup Telegram yang semua siswa kelas 11 ada, jadi komunikasinya bisa lewat grup Telegram GLS. Ya. Gitu aja Bu Nani. Ya. Oke, Ibu akhiri sosialisasi KIR karya tulis ilmiah SMA Negeri 5 pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup ya. Oke, boleh meninggalkan. Oke, izin ya. Ya.